Segenap hati kami ini bersyukur, segenap hati kami ini menyembah kepada Yesus. Yesus, kami tinggi, kami Tuhan ini memuliakan selamanya. Haleluya. Hanya bagimu ya Yesus, terima kasih ya. Sembarang kita, sembarang puji kita, sembarang puji kita, Yesus kita sembarang puji, sembarang puji kita, sembarang kita, sembarang puji kita. Terima kasih Tuhan, bagi penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, sembarang puji kita, sembarang pujian kita, sembarang puji kita. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami lakukan yang paling mulia bagi Yesus Tuhan Raja kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk melayani Raja segala Raja yang aman. Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Kami hanya manusia biasa ya Tuhan yang tidak mampu pada dosa ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan yang mengambil bagian pelayanan ya Tuhan. Bila kiranya suci dan kuduskan setiap pelayanan kami ya Tuhan. Bila pelayanan kami Tuhan menjadi upaya harum di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat yang akan hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya mengikuti mereka ya Tuhan bisa sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan, dan tidak kekurangan satupun ya Tuhan. Dan setiap mereka yang datang Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang bawaan berat Engkau angkat ya Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan Engkau Allah serta yang ada bagi mereka ya Tuhan. Berkati WL kami ya Tuhan, singer ya Tuhan, ibu musik ya Tuhan, dan juga Aser ya Tuhan, dan siapapun Tuhan yang mengambil bagian pelayanan ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, bagian kasih-Mu kepada kami Tuhan, biarlah kami bisa Tuhan memberikan kasih-Mu kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur Tuhan tidak pulang dengan sia-sia ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Acara Engkau di tempat ini Tuhan, kepada-Mu kami berdoa dan haleluya. Amin. Saudara,
Tapi kita sudah dari komitmen ya jam 9 tepat kita mulai kelas. Karena tadi waktu kita mulai kita harap depan nanti kita vaksinnya sudah ada kan? Apanya vaksinnya? Mana ya? Minggu depan tepat datang ya. Coba batasi video. Kamu kirim link apa daftar lagunya ke kamu.
masuk tuh. Kok jam 9.42 pun? lama Itu ya. rasanya Emang gue. jadi Kalau yang pakai HP, saya tidak lagi HP. Kapan kita minta? atau jalannya lagi ya jalannya paling kayak gitu sih pembahasan Kalau kami yang cari ya sama lagi kayak gitu kan antara kalau kasih apa ya?
Biasa ini. Iya. Mulai dari gereja. Si ini coba telepon Kevin atau Yaya. Oke. Santai ya, Jo. Ini suara gembala. Ini berapa nih? Ken, ini suara gembala dia Pak Pablo dulu ya. Oh iya. Kayaknya waktu itu Belum kamu ini. Tambah lagi ya suara gembala ya. Suara gembala. itu uploadnya di Google Drive kan? Iya. Minggu kedua April. Belum. Sebelas, coba ganti Mario. 11 April. 11 April. Oke, 2021 dan tema Tuhan. Di situ udah ada yang dua ini ya, Ren. Tuhan punya tugas untuk Bang, sudah suara gembala bang? sudah.
Ctrl C. Oke, bentar. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Ya, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z. Pencet lagi kontrol. Kamu pencet F1 tadi. Oh, Nah, terus? kontrol Z. Z. Nah, Ctrl C. Sudah bukan ya? Nah, bentar. Ctrl C lagi. Ctrl C. Ctrl C. Kata suara mendalam. Jojo asisten karena banyak terus banget. Mau juga ke sana. Hah? Seorang. Jadi Jojo sekarang sudah Yang sini siapa Jakaran? Jakaran? Tiga. Mana di tengah tuh pinggir. Coba lihat. Kamu udah download Google Drive? Ini Google Drive ini. bilang F1 ke dia rempong. Coba cari how to save.
Jadi ada tempat itu kalau misalnya ke saya baru siapa? Kalau nggak pakai punya sekarang. Oh, nggak bisa memang do caranya tuh videonya available offline in drive. Berarti nggak bisa memasukkan. Kalau offline apa? Katanya kok offline apa sih? Kalau nggak pakai punya, kalau pakai Android mungkin bisa kali ya. Bisa tapi habis kuota. Bang, Pakai numpang aja cas di boleh? sini. Boleh? Penuh ya? Bisa download. Kalau di kamu Ya sih bisa. Ada lah. Ya. Apple dia egois jadi Oh, di Type C kamu ya. Bisa bang, nyalip satu. Coba sini. Tapi agak lama dia. Tapi tinggalkan aja chargermu nanti kalau phone ini di TikTok. Oke. Dan kali kayak gini harus dilabelin karena HP mirip-mirip semua chargernya sekarang. chargernya iya, chargernya sama semua. Ini apa sih kok? S20 Nah, ada satu. Hah? A71 di atas punya A7 ini A71 di atasnya satu generasi di atas satu iPhone 7. Kalau Samsung ini banyak kali sih. Ya. TV-nya. Kalau iPhone itu aja TV-nya kan ini naik satu. Kalau Lebih besar Samsung ke iPhone. Lebih besar ke iPhone. karena iPhone itu memang agak terbatas, Iya, tapi enak makanya. dia stabil dia nggak banget. Apa nengoknya? Apa nengok? Boleh nih. Dia pengguna iPhone. Kalau Android ini Samsung Kan kurus bang. hanya Tuhan yang tahu. Bang, saya sih cari kue tuh kayak gimana tadi lah biar aku kirim. Ini untuk truk aja. Iya, orang masih kawin, dia maju, kawin maju. yang semua itu. Bang Mel tadi pernah pegang kayak orang hamil, sakit apa? Lah ya besar kali perutnya itu. Siklus sesak nafas sama bang. Kurang oksigen deh. Ini pasti 500. Oh, ulang tahun sih aku pikir tanggal berapa sih? Ya, Ini aja lah lebih simpel. Kalau ini pasti mahal. coba kalau di Itu kan pasti mahal. Ya kan? emang abang mau kayak mana? Ceweknya Kalau sukanya dibuat sama siapa? bentuk Kita masih adik si Aici. itu kue ini, kue apa? Kue kecil. Buat apa? Ini apa namanya? Siapa? Siapa tuh? Yang kue Coba orang di
Siapa yang ulang tahun harus ada? telat terus. Ya kamu juga kalau dia telat kamu datang keluar. Emang aku datang dulu nggak tahu ya. Ya kan yo. Yang cupcake ada Jelas kueku, aku habis doa ada. kueku, Aku habis doa aja ada. kueku. Si ayah suruh bilang kue terang kenapa ya? Oh, Saya sudah ya, terus, tapi sekarang lagi suka kereta api, barang-barang dibeli barang-barang. Udah beli. Kalau Udah. kenapa kirim aku tuh? Oh, udah beli. Tapi kalau rame, buat binatangnya Iya. yang gini aja lah ini Beli-belilah simple. bekas rem. Gini aja lah yang simple. Jadi ini paling mainan dia nih. Di styrofoam. Nah, paling ini mainan ini. Kayak gini. Iya kayak gitu. Ini potion loh. Kenny potion. Ken, kamu kan biasanya Kenny potion kamu kan? Menggaring hosen bukan Oh, goshen hosen. kan tadi kan udah berudah garing lagi bang. Nah, Ya kayak kan yo, gini. kalau udah bapak-bapak tuh kayak gitu udah Kayak berudah gini, ha. gendut garing lagi kasihan nggak ada teman mainan kami. Ngantuk aku gitu. Biasanya dia jahat sama aku di gerejanya diam-diam. Kayak gini aja. Jadi ini mainan Ini kan. kayak sebelah Ada rambu-rambunya. Ya rambu-rambu ini paling pakai yang pakai masyarakat. dikit sebelah dikit. Oh iya, aku harus buat ini dong. Pinata tuh banyak kerjaan tuh bang. Oke. Coba Saya ada binatang kita. katanya bikin. Ya kita bikin. Tiada sepertimu ini lagu apa ya? Tiada seperti mana sih? Ku ingin menyanyikan segala puji, segala puji, senang hati senang ya Awalnya anugerah padamu Kanan. ini pakai birthday. Oh iya, ini juga
Besar itu paling tua. Pada kami, kadang kalau dikasih makan dari juga. Waktu itu kita beli, kita sama. Kan warna-warni juga begitu kan. Dia binatang juga, tapi yang kayak warna-warni itu juga. Dia tegak-tegak gitu. Ya udah, sampai kapan tuh kalau sambung aja kayak kemarin. Konsentrasi kemarin sebelum pada di online bisa. Iya, karena dia share. Berapa menit lagi? Lagi kan? Coy, coy. Ini kan Nah, itu dulu. yang di NDI source. Nih, source. iya itu kan. Tekan Transition dulu. sini dulu. Nah, terus bawah ini suara Ya, desktop agak naikkan. start. Desktop atas desktop. Nah, ya, turun lagi. Turun. Udah. Hah? Oh iya. Kecil. Naik lagi. Emang kayak gini. Agak patah-patah ya.
Kemudian sudah Di 8. Oh, wait. cek karet ada ikat rambut. Ada jepit ya. Karet Jepit mau. oh, Ada ya. Siap-siap. Siap-siap, siap-siap di depan kalian. itu karet. Ada. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat datang pada ibadah kita dari Indonesia. Mari kita sama-sama siapkan hati dan kita menyembah Tuhan hati. Mari kita pilih Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul hari ini. Kami ingin menaikkan segala pujian, hormat dan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Allah yang selalu hadir sama-sama kami. Maupun yang ada di rumah, kami percaya ada Tuhan selalu datang sama-sama di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Tembus lagi ya.
merasakan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan tak pernah berubah. Berpatamu dan lukiskan dalam hatiku.
Terima kasih Bapak. Selalu mendengarkan.
Terima kasih. Bapak kami bersyukur. Ya, hari-hari jalan hari yang dan kami menjaga hidup kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan lewat firman. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang terima kasih. Kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, puji Tuhan. Di Bapak sekalian Shalom. Puji Tuhan, semua boleh bersama-sama untuk Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa perkenanan Tuhan penting. Ada suatu kali saya bilang begini, ke gereja tidak mau, doa juga enggak, apalagi ngasih persembahan, tapi maunya masuk surga. Sedangkan ini kan suatu hal yang tidak mungkin. Ya, kalau mau masuk surga itu yang ngikutin lah sama milik surga itu apa yang dia bilang. Tapi kalau apa yang dia mau kita tidak ikuti lah, bagaimana mungkin kita bisa minta rewardnya? Ya? Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu tegas kepada kita. Satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan bisa lakukan dan gerakkan hati siapa saja. Tapi itu pun kembali kepada respon si orangnya. Dan kalau orangnya tidak mau, dia tidak bisa tidak mau. Nah, suatu kali Tuhan pernah berkata begini, kalau seandainya manusia tidak mau memuji Tuhan, maka Tuhan bilang, maka aku akan pakai batu-batu ini, itu benda mati, untuk bisa bersorak-sorak begitu. Saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan ide, Tuhan tidak pernah kehabisan akal melihat segala sesuatu, dan dia selalu punya cara. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Esra. Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia,
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia, Tuhan itu, menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, saudara, dikatakan bahwa Kores ini raja Persia bukan orang Israel. Persia ini itu Iran sebenarnya, Timur Tengah sana. Nah, saudara, dan raja Kores ini bukan orang Israel yang percaya kepada Tuhan, tetapi dikatakan bahwa Tuhan semesta langit menugaskan aku. Tugasnya apa? Bukan untuk mendirikan kerajaan yang lebih besar, bukan untuk memperluas kerajaannya. Dan bilang dia kasih tugas kepada Kores untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Siapa ada yang mau, ada yang tidak. Tapi dikatakan Raja Kores katakan siapa? Bahkan dalam kitab Nehemia dikatakan siapa yang tergerak hatinya itu boleh bersama-sama membangun rumah. Nah, saudara, jadi Tuhan itu memberikan tugas, Dia menugaskan. Kalau orang-orang percaya tidak mau, maka dia bisa gerakkan hati orang-orang lain. Nah, hebatnya saudara, Kores ini menanggapi dengan baik, memberikan respon. Dikatakan bahwa karena Tuhan memberikan tugas kepada aku mau melakukan tugas. Nah, saudara, biarlah pagi ini kita akan belajar bahwa dalam kehidupan ini bahwa Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita. Tugasnya sebagai seorang laki-laki bahwa dia suatu saat akan menjadi suami. Dan tugasnya adalah sebagai imam atau pemimpin di rumah. Jadi kodratnya saudara, bahwa seorang laki-laki dia adalah pemimpin. Di dalam dirinya sebetulnya Tuhan itu sudah menanamkan, memberikan sesuatu di dalam dirinya bahwa dia adalah pemimpin. Jadi saudara, kita tidak cerita tentang pemimpin perusahaan, bukan hanya sekedar itu. Karena pemimpin perusahaan juga bisa wanita. Tapi di dalam rumah tangga bahwa seorang laki-laki dikodratkan, dipersiapkan oleh Tuhan, dia akan menjadi seorang imam dan dia akan menjadi seorang pemimpin. Di mana? Di rumah. Jadi saudara, mari kita mempersiapkan diri kita bahwa kita sebagai laki-laki bahwa Tuhan adalah pemimpin. Nah, Tuhan akan mendidik, Tuhan akan melatih engkau supaya jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang didesain oleh Tuhan seperti itu. Sebagai wanita, bahwa Tuhan itu mendesain kita, wanita, bukan kita, para wanita itu sebagai penolong. Nah, saudara, kita tidak bisa menyangkal ini. Tidak bisa menyangkal karena memang kenapa? Karena desain Tuhan seperti itu. Nah, saudara, mungkin kita berpikir begini. Sebagai seorang laki-laki itu sebagai seorang suami, mungkin kita berpikir, kita melihat, ya ternyata aku punya suami, aku punya istri yang mungkin kita bilang cerewet, punya istri yang lemot, susah nangkep,
bodoh. Saya pernah katakan begini, saudara. Kalau saudara terus bilang istri bodoh, kalau saya bilang engkau yang paling bodoh. Kenapa? Karena sudah tahu bodoh dikawinin. Loh kan yang ngawinin itu yang bodoh, yang lebih bodoh gitu ya. Jadi jangan sembarangan ngomong. Ya kan? Yang ngomong itu lebih bodoh lagi. Nah saudara, mungkin kita punya istri, tapi yang kita anggap seperti itulah. Istri yang begini, yang begitu, yang begini lah, tidak bisa ngurus rumah lah, yang tidak ideal lah, tidak bisa cari uang lah, tidak yang begini. Mungkin banyak yang kita laki-laki katakan, tapi gini saudara. Kalau memang engkau tahu istrimu seperti itu, bahwa engkau sebagai pemimpin di rumah, pemimpin yang hebat, yang luar biasa, yang tahu istrinya bodoh, istrinya lemah, istrinya begini, kan engkau hebat kan bisa tahu begitu. Justru engkau pimpinlah istrimu supaya dia tidak seperti itu. Jadi saudaraku, dan sebaliknya misalnya kalau seorang istri yang sebagai penolong tadi merasa bahwa kok suamiku ini aku susah diajak ngomong gitu, ganas, garang, nggak bertanggung jawab, bodoh, apa segalanya boleh disebut saudara. Suamiku begini. Nah justru engkau sebagai penolong yang hebat, sebagai penolong yang luar biasa, tolonglah suami supaya apa? Supaya dia tidak seperti itu. Itulah tugasmu. Jadi seorang suami tugasnya adalah memimpin. Dia pimpin. Kalau kau merasa istrimu seperti itu, pimpin dia, arahkan dia, doakan dia, didik dan latih dia, supaya dia seperti yang kau harapkan, bahkan bisa lebih. Ya, kalau yang wanita atau istri merasa kok seperti itu dia, ya tolonglah suamimu untuk berubah, tolonglah suamimu untuk bisa bertumbuh, tolonglah suamimu bisa bertumbuh dengan baik secara rohani. Ini tugas. Jadi kalau saudara bisa berlaku seperti ini, tidak akan ada yang saling menyalahkan. Tidak akan ada orang yang saling salahkan ini. Habis dia begini, habis dia begitu, dia lakukan begini. Tapi kalau masing-masing lakukan tugasnya, saudara itu aman tenteram, damai sentosa, damai di bumi, damai di surga. Amin. Saudara kan kalau wanita istri ini kan disebut sebagai NY itu kan, punya. Saudara tadi kan bisa juga disebut sebagai nyonya ibu, ya. Apa yang siap mengantar minum tadi? Ya karena dia menyapanya, ya kan? Istri saya disebut nyonya, saudaraku NY disingkat dengan ini. Hanya ada wanita itu kan tugasnya nyapu, nyetrika, nyalon, bukan nyolong tapi kan. Nah saudara, itu tugas yang Tuhan berikan. Jadi ayo lakukan aja tugas kita masing-masing. Bagian kita apa sebagai pemimpin? Ya pimpinlah seisi rumah. Sebagai penolong, ayo tolonglah suami kita untuk berubah, untuk bertumbuh. Engkau jadi penolong yang hebat, ayo lakukan itu. Sebagai pemimpin yang hebat, ayo berbuatlah sesuatu di rumah. Itulah tugas kita. Nah sebagai orang tua, kita kan punya tugas. Anak-anak Tuhan yang dia titipkan di dalam rumah kita, didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Di zaman sekarang hak azazi manusia mulai diperluas, saudaraku. Eropa dan Amerika, orang tua sudah tidak boleh memaksa anaknya, memaksa dalam tanda untuk memilih agama. Diberi kebebasan, boleh pilih
Tapi saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, selagi mereka ada dalam pengawasan kita, didiklah mereka. Ajarkan kepada mereka kebenaran Tuhan. Beritahu mereka nilai-nilai firman, dan supaya mereka belajar sesuatu dalam kehidupannya. Hanya itu pesan Tuhan. Sebagai orang tua yang hebat, ayo, akan kelihatan dari buah yang kita hasilkan dari kehidupan. Untuk itu orang tua, ayo didiklah anak-anak kita dengan kenapa? Karena mereka akan melihat kehidupan kita. Mereka akan mencontoh nilai-nilai yang kita tanamkan dalam kehidupan. Nah, untuk itu sebagai anak, sebagai orang tua dikatakan firman Tuhan berkata begini, bahwa Efesus pasal yang Amsal 1 ayat yang ke-8 beberapa minggu yang lalu kita baca bahwa dikatakan seorang bapak dia akan mendidik, seorang ibu akan mengajar, ya. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Jadi didikan dan pengajaran diberikan dalam rumah. Oleh siapa? Oleh orang tua pada anak. Tidak bisa dibiarkan. Nanti kan mereka pilih sendiri, nanti mereka kan tahu sendiri. Harus dididik dan diajar. Sejak kapan? Ya sejak mereka ada dalam rumah. Berikanlah pendidikan dan ya. Nah saudaraku, kemudian sebagai anak, Efesus pasal 6 ayat 1 yang kedua berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Efesus 6 ayat 1 dan 2, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari prinsip ini. Nah saudara, sebagai anak, engkau harus menghormati ayah dan ibu. Hormati itu adalah memberikan respect, rasa hormat. Itu arti daripada menghormati, yaitu memberikan respect. Dan bagaimana saya bisa respect kepada orang tua saya? Orang dia aja begitu. Tugas kita adalah memberikan respect. Dia seperti apa, orang tua kita seperti apa, itu bukan tugas kita. Tugas kita sebagai anak adalah respect kita kepada orang tua. Toh bagaimanapun juga, kalau dia adalah ibu kita, toh dia yang bawa kita dalam perut di rahim 9 bulan. Dia yang waktu kita lagi sakit, dia yang menunggui. Waktu kita lagi keadaan-keadaan yang sulit, itu dia yang sama-sama dengan kita. Itu orang tua kita, bapak kita yang bekerja untuk menghidupi seisi rumahnya. Ya berikanlah respect itu. Tugas seorang anak adalah memberikan rasa hormat itu kepada orang tua. Titik. Itu saja, berikan aja hormat, berikan aja respectmu kepada orang tua. Kenapa? Karena memang itu tugas sebagai seorang anak. Jadi sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, itu tugas yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita untuk dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan. Ya, sebagai suami, apa tugas kita? Laki-laki, suami, wanita sebagai istri, atau sebagai orang tua, sebagai anak. Ini kan berlaku. Ya. Nah, sikap kita yang pertama yaitu fokus dengan tugas. Fokus dengan tugas. Lukas 12 ayat 43. Lukas 12 ayat 43. Katakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu. Ini kan cerita nanti setelah waktu Tuhan Yesus datang, dibilang berbahagialah pada waktu Tuhan datang nanti. Entahkah dia datang menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga, entahkah nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Pada waktu Tuhan menjemput itu, saudaraku,
dikatakan berbahagialah kita yang sedang melakukan tugasnya. Tugas apa? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Waktu kita sedang melakukan tugas kita, firman Tuhan berkata berbahagialah kamu. Jadi lakukan saja tugasnya. Fokus, jangan gagal fokus. Ya, tugas kita apa? Ya sudah fokus saja. Nah, seringkali orang keliru. Kelirunya gini. Yang ayat-ayat yang ditujukan kepada suami, yang paling suka baca itu istri. Ayat-ayat yang ditujukan kepada istri, yang paling suka baca suami. Kenapa? Karena ayat itu dihafalkan supaya dia bisa tembak pasangannya. Kamu kan sebagai suami, kamu kan pimpin, kamu kan imam di rumah, mana tanggung jawabmu? Nanti si suami bilang, sebagai istri kan kamu harus tunduk kepada suami. Sudah tidak habis-habis. Gagal fokus kita adalah lakukan tugas kita masing-masing. Engkau sebagai orang tua, fokuslah sebagai orang tua. Apa tugas kita? Jangan membuat hati anak marah. Tugas kita seperti itu, didiklah anak-anak kita. Sebagai anak apa? Berikan hormat. Ya sudah, berikan hormat. Dia tidak bertanggung jawab, tetap harus berikan respect. Dia tidak menyenangkan hatimu, tetap aja engkau harus memberikan respect. Pada waktu engkau kehilangan respect terhadap orang tuamu, maka engkau gagal melakukan tugasnya. Karena tugasnya cuma itu aja, berikan hormat, rasa hormat, respect. Apapun yang dia lakukan, seperti apapun yang dia perbuat, tugasmu adalah memberikan respect. Ya sudah, ini yang banyak hilang, saudara. Ya, banyaknya anak-anak kurang ajar, saudara. Kenapa? Karena mereka gagal fokus. Jadi, mari Bapak Ibu, masing-masing kita lakukan tugas kita. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau kalau engkau sedang didapati melakukan tugasmu masing-masing. Jadi jangan sibuk ngurusin tugas orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sibuk ngurusin tugas orang lain. Udahlah, fokus saja. Fokus dengan tugas. Apa tugas kita? Ayo itu aja lakukan. Orang lain tidak lakukan tugasnya, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah melakukan tugas kita. Dengan kita fokus melakukan tugas kita, maka keadaan itu akan bisa berubah. Keadaan sekeliling kita bisa berubah. Jadi yang pertama dibilang fokus dengan tugas. Jangan gagal fokus. Ya, jangan salah fokus. Yang kedua, motivasi yang jelas. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Kan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ya, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi saudaraku, motivasinya mesti jelas. Motivasi jelas. Nah, apa motivasi yang jelas itu dikatakan saudaraku ayat sebelumnya. Bekerjalah untuk hidup yang kekal. Gitu. Jangan hanya sekedar yang di bumi ini saja. Jadi motivasi kita waktu kita lakukan tugas, kenapa kita lakukan bagian? Kenapa kita lakukan tugasmu? Karena aku memikirkan yang kekal. Karena aku pikirkan yang kekal. Makanya aku lakukan tugas. Kenapa engkau mau mengalah? Meskipun suamimu sangat kurang ajar terhadapmu. Ya, kenapa engkau mau mengalah? Meskipun istrimu tidak menghormatimu. Kenapa engkau mau mengalah? Meskipun anak-anakmu berontak, melawan, kurang ajar kepadamu. Kenapa engkau masih mau mengalah?
dan tetap memberikan respek anak-anak kepada orang tuamu. Meskipun orang tuamu menurutmu tidak bertanggung jawab, bodoh, kuno, dan sebagainya. Karena kau mikir yang kekal. Kalau kau tidak lakukan tugasmu, maka Tuhan bilang kau tidak berbahagia. Tapi kalau kau lakukan tugasmu, maka berbahagia. Jadi motivasi kita jelas. Kenapa engkau mau taat kepada orang tuamu, meskipun dia seperti ini? Ini pikirkan yang apa? Karena ini perintah dari Tuhan, pemilik langit dan bumi, yang menciptakan aku, yang menebus aku dengan memberikan keselamatan kepadaku. Kenapa kita mau taat kepada dia, orang tua kita? Karena firman ini perintah dari Tuhan. Dan dia memberikan tugas kepada dan aku mau lakukan itu. Perintah, motivasi jelas. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan fokus kepada tugas. Yang kedua, motivasinya jelas. Ya. Jadi saudara lakukan aja tugas kita masing-masing. Mungkin pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan, atau kita tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita tetap punya motivasi. Kenapa seorang istri harus tunduk? Karena ini perintah. Kenapa seorang suami harus mengasihi istri? Karena ini perintah. Karena kita memikirkannya, maka kita lakukan tugas kita masing-masing. Sudah sebagai karyawan, bekerjalah dengan baik. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Saudara sebagai pimpinan, pemilik perusahaan, lakukanlah tugasmu sebagai seorang pimpinan, sebagai pemilik perusahaan. Lakukan tugasmu masing-masing. Maka Tuhan berkata, bahagialah kalau kau masing-masing. Nah saudara, mari kita melakukan. Motivasi kita jelas. Nah kalau saudara pegang motivasi ini, saya percaya kita akan jadi orang yang kuat, yang tahan menderita. Dan kita menderita, artinya kita siap. Sesulit dan sesukar apapun, kita akan siap hadapi. Kenapa? Karena kita motivasi kita. Aku memikirkan itu. Aku pikirkan itu. Kenapa aku mau mengampuni meskipun dia sangat menyukai, sangat menyakitkan hati? Kenapa aku tetap berikan pengampun? Karena aku pikirkan itu. Karena aku pikirkan itu. Makanya aku mau beri pengampun. Kenapa aku mau menerima dia? Karena aku memikirkan itu. Motivasi jelas. Ya, dengan punya motivasi ini saya percaya kita hadapi apapun yang terjadi dalam. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara, saya percaya motivasi ini kita harus terus, bukan hanya sekedar ada di kenapa kita mau beribadah? Kenapa kita mau hidup benar meskipun harus melawan daging, disisihkan orang, mungkin ditinggalkan oleh kawan-kawan, tapi kan kita melakukan itu, kita memikirkan yang kita akan bawa sampai kekal. Makanya kita melakukan itu. Kita mau tinggalkan dosa karena kita memikirkan itu. Itulah yang jadi motivasi yang kuat dalam kehidupan. Ya, jadi apa saja, kenapa sudah sekolah, kenapa kalian sekolah, yang sekolah, kenapa kuliah, kenapa bekerja, kenapa melakukan tugas itu. Motivasinya jelas. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya yang di bumi, karena yang dapat binasa itu kan hanya sekedar masalah kali. Tapi karena kita pikirkan sampai di sana. Hidup benar, jauhkan dosa, tinggalkan dosa. Kalau Tuhan katakan ini dosa, tinggalkan. Kalau Tuhan katakan ini yang harus kamu lakukan, ini kebenaran, lakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita hidup benar, karena kita mikirkan yang kekal, kita akan jalan hidup. Yang ketiga, ada 15 saudara-saudara, boleh berbeda. Tapi yang 12 nanti akan saya buat. Yang ketiga, bagian yang terakhir. Biasanya kan jemaat paling suka
akhir sudah selesai. Tapi yang terakhir ini 30 menit lagi sudah. Yang ketiga, selesaikan tugasmu sampai di akhir. Ya, selesaikan tugasmu sampai di akhir. Yang pertama tadi fokus kepada tugas, kemudian yang kedua motivasinya jelas, yang ketiga selesaikan tugasmu sampai akhir. Bahasa Bataknya finishing well. Dua Timotius 4 ayat yang ke-7. Katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini kata Rasul Paulus kepada Timotius pada waktu dia ada di penjara di kota Filipi, dan dia pada waktu itu sudah akan dieksekusi. Ya, dia akan dieksekusi, kepalanya akan dipancung. Dia sudah tahu bahwa hukumannya sudah diputuskan oleh Kaisar pada waktu itu di Roma. Dia sudah diputuskan bahwa dia akan dihukum pancung. Dan Rasul Paulus dia tuliskan pada anak rohani yang sudah dia latih, dia didik, dan kemudian menjadi pemimpin di kota itu. Nah, kemudian dia ngomong dengan Timotius, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan sudah mencapai garis akhir, finish. Dan ada banyak orang yang bisa, tapi ternyata tidak semua bisa menyelesaikan hidup. Berapa banyak pernikahan gagal? Karena mereka tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ada banyak faktor. Nah, sebagai orang percaya, saudaraku, apa yang engkau sudah mulai, selesaikan dengan baik. Jangan pernah merasa salah. Apa saja yang Tuhan sudah izinkan terjadi, mungkin menurut kita itu sebagai satu kesalahan, tapi Tuhan bisa merubah apa yang tidak baik menjadi baik kalau kita melakukan tugas kita. Makanya kita harus finishing well itu sampai garis akhir. Jadi jangan ada kata-kata pikir, sudah bisa saja karena kita tidak cocok. Tidak bisa, sudah. Tidak bisa. Seorang yang percaya, seorang benar adalah orang yang bisa memulai dan dia bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi hari ini kalau Tuhan sudah mengizinkan kita dalam satu pernikahan, pertahankan pernikahan. Pertahankan. Kecuali salah satu yang memang tidak mau mempertahankan. Tapi engkau orang percaya, engkau orang benar, kita yang orang benar yang harus pertahankan pernikahan itu. Meskipun kita menghadapi orang atau situasi yang maksudnya itu sulit. Tapi kita yang orang benar, kita yang mesti finishing well itu. Kita yang harus berjuang, kita yang memperjuangkan supaya sampai di garis finish untuk kita. Jadi saya mendorong kita semua untuk selesaikan apa yang engkau sudah. Kalau engkau sudah mulai kuliah, selesaikan sampai skripsi, sampai wisuda. Kalau kau berani sekolah, selesaikan. Jangan biarkan nilaimu doremi masuk. Kamu sudah doremi masuk 1, 2, 3, 4, 5. Jangan doremi masuk 1, 2, 3, 4, 5. Berjuang. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan orang bodoh yang akan
adalah pemalas belajar. Tidak pernah Tuhan ciptakan manusia itu bodoh. Yang penting adalah bagaimana kau lakukan tugasmu, ya, sampai selesai. Jadi anak-anak sekolah, SMP, SMA, yang kuliah, katakan engkau harus menyelesaikan. Kenapa? Karena kau sudah mulai. Engkau harus betul. Ya, gimana lagi? Dosen pembimbing saya killer, tidak ada masalah. Tuhan bisa lakukan apa? Kenapa? Karena banyak orang membuktikan. Yang sulit pun bisa ditembus, bisa diterobos bersama-sama dengan. Amin. Jadi yang ketiga ini, apa yang kau sudah mulai selesai. Bagi yang belum menikah, ya kan, sudah melirik kiri, kiri kanan, mulai sana, mulai sini, sampai begitu engkau sudah putuskan menerima engkau sebagai suami atau sebagai istri yang sah, berarti engkau sudah berani memulai, engkau harus berani menyelesaikan. Kalau engkau takut tidak selesai, jangan mulai. Ya sudah, siap aja resikonya tidak menikah sampai bahkan begitu. Tapi harus kita selesaikan. Ya, bukan saya mendorong saudara tidak menikah. Ya. Yang mau menikah segera menikah kalau sudah mau. Nah, tapi paling tidak kita ini mesti berani menyelesaikan apa yang kita sudah. Amin. Sebelum memulai gereja ini, karena buka gereja ini kan bukan kayak begitu, tidak begitu saudara. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak ada orang beli, ya sudah tutup aja tokonya. Kan datang sedikit, ya sudah lagi ke depan kita off. Tidak begitu saudara. Ya, jadi kami sudah membuat komitmen. Ya sudah, kami berani memulai. Ya, kami akan selesai. Satu kali. Waktu saya memulai bikin sekolah di SD di Jogja, seorang orang tua murid ngomong dengan saya, Pak, saya cuma pertanyaan Pak waktu itu di atas squad gitu, kapal gitu. Anak saya mau sekolah. Oke, kata memang ini sekolah Kristen yang aman. Boleh. Tapi kira-kira anak saya mungkin tamat dari SD dan kemudian dia masuk SMP atau dia di SMA nanti kemudian ditanya sekolah di mana. Jadi kenapa? Karena sekolah ada tutup. Jadi saya bilang gini dengan bapak ini, dan pegawai. Kemudian Pak, saya prinsipnya begini, apa yang saya berani mulai, maka saya akan selesai. Saya akan selesai. Saya tidak akan pernah tutup sekolah. Kalau begitu. Ya puji Tuhan sudah 2018 saya tinggalkan itu, saya mundur, sekolahnya sudah sampai SMP. Dia tanya dari SD, ya, baru mau mulai SD, tapi sekarang sudah tamat, sudah SMP, sudah ada dunia, gitu ya. Dan semua kita, apa yang kita mulai, kita harus berani selesai. Bagaimana sikap kita untuk tugas yang Tuhan berikan sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai wanita, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, lakukan tugas masing-masing. Karena kalau tugas itu Tuhan tidak pernah salah. Pada waktu Dia menciptakan gender itu laki-laki atau perempuan, laki-laki dan perempuan, jelas tidak ada
tengah-tengah. Laki-laki enggak, perempuan enggak. Laki-laki dan perempuan, jelas. Nah, pada waktu Tuhan katakan engkau lahir sebagai laki-laki, maka tugasmu itu jelas. Pada waktu Tuhan berkata engkau lahir sebagai seorang perempuan, tugasmu itu jelas. Sampai kapanpun laki-laki tidak akan melahirkan, sekalipun perutnya bisa besar seperti wanita sebenarnya, tapi tidak akan tetap begini. Kenapa? Karena kodratnya tidak seperti itu. Sikap kita adalah yang pertama fokus dengan tugas. Fokus saja. Apa yang bagian tugas kita, lakukan aja. Jangan sibuk ngurusin tugas orang lain. Fokus saja dengan tugas kita. Engkau suami, fokus dengan tugasmu sebagai suami. Jangan ngurusin ayat-ayat yang berhubungan dengan istri. Biarkan istri yang baca, biarkan istri yang melakukan. Tugas kita adalah cari ayat-ayat mana yang untuk seorang suami. Fokus saja sih. Nah, sebaliknya juga begitu ya. Istri, jangan ngurusin tugas suamimu. Tugasmu aja lakukan. Kalau semua masing-masing jalankan tugas, aman juga. Ya, orang tua fokus dengan tugasmu sebagai orang. Anak fokus tugasmu sebagai anak. Fokus saja. Dan kemudian dalam melakukan fokus kepada tugas itu kita punya motivasi tugas. Karena untuk kekekalan yang kita mau lakukan tugas dan selesaikan tugas itu sampai akhir. Amin. Selesaikan sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Engkau memberikan tugas yang jelas kepada kami. Sebagai laki-laki dalam mimpi menjadi imam di rumah, karena dialah Tuhan sudah desain untuk menjadi pemimpin. Engkau pemimpin yang hebat dan luar biasa. Engkau dikatakan hebat dan luar biasa. Kalau engkau bisa memimpin dengan baik. Sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas untuk jadi penolong. Seorang penolong yang hebat luar biasa adalah kalau dia bisa menolong suaminya berubah, menolong suaminya bertumbuh, bukan menghancurkan, bukan merobohkan, tapi dia menolong suaminya untuk setia kepada Tuhan. Dia tolong suaminya pada waktu suaminya sedang dalam keadaan tertekan. Dia tolong suaminya. Kenapa? Karena dia penolong. Jadilah penolong yang hebat, penolong yang luar biasa. Sebagai orang tua, kalau Tuhan izinkan engkau menikah dan punya anak, jadilah orang tua yang bijaksana, yang memberi teladan kepada anak-anaknya. Karena engkau adalah orang tua. Tuhan titipkan anaknya di rumahmu supaya engkau didik, engkau ajarkan tentang nilai-nilai firman, nilai-nilai kebenaran yang kau harus tanamkan, ajarkan kepada anak-anakmu. Supaya anak-anakmu bisa mengerti dan memahami, mengenal Tuhan dengan karena dia melihat hidup. Ada teladan yang kau berikan. Bagaimana dia melihat seorang bapak, seorang ayah yang mengasihi istri. Bagaimana dia melihat seorang ibu yang tunduk kepada suaminya. Itulah teladan yang bisa dilihat, dicontoh oleh anak-anak. Sebagai anak-anak, kalau Tuhan titipkan engkau
di tengah keluarga, papa mama yang seperti itu. Mungkin dia tidak seperti yang kau inginkan, mungkin dia tidak seperti yang kau harap, tapi tetap berikan respect, berikan rasa hormatmu kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang tua. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah dalam menetapkan. Kalau engkau ada di tengah keluarga itu tidak salah. Kalau engkau punya suami atau punya istri yang seperti itu sekarang, perlu kau ketahui, itu pun tidak salah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kasih Tuhan, biarlah kami fokus dengan tugas masing-masing. Kami mau taat, kami mau lakukan tugas kami. Karena kami memikirkan dan kami mau Tuhan selesaikan tugas kami sampai di garis akhir. Ampuni kami Tuhan, anak-anak yang sekolah kadang-kadang malas kami Tuhan belajar, marah dengan guru, marah dengan teman, membuat kami malas dalam belajar. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Padahal dia aku harus selesaikan tamat sampai skripsi, sampai kau wisuda. Itu yang benar. Kalau kau bekerja dengan baik, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, lakukan tugasmu dengan baik, dengan hormat kepada pemimpin, kepada pemilik di perusahaan. Jangan cari-cari alasan, jangan suka bolos untuk alasan yang kau cari-cari. Bekerjalah dengan baik, lakukan tugasmu. Kalau saat ini Tuhan katakan bahwa bekerja di sana, kerja dengan baik. Kalau Tuhan katakan engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai pemilik, lakukan tugasmu dengan baik. Kau dengarkan firman ini di rumah. Lakukan tugasmu, lakukan tugasmu sampai selesai. Bapak terima kasih, ini kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami memperbaharui komitmen. Bersyukur kepada pengasih Tuhan, mengasihi mereka, melihat kehidupan. Apa yang butuh pekerjaan, Tuhan itu sudah datang. Tunggu, kau akan lihat waktu. Jawab, kau akan berikan jawaban. Engkau yang sedang bergumul dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan saudara, kan tugas bukan tugas kita. Tuhan tidak pernah salah pilih. Percaya pergumulan apa yang kau perjuangkan akan ada waktunya berakhir. Sebab aku melihat engkau adalah anak yang setia, yang mau lakukan tugasmu dengan baik. Kau
janji. Ada seorang anak yang sedang bergumul, Tuhan katakan kau pegang terus kebenaran itu, maka kau akan melihat, bagaimana dengan kuasa-Ku yang besar akan menyelesaikan. Bahkan ada banyak yang kau takut. Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranku. Jangan pernah khawatir dengan masa depanmu, karena semua ada dalam tangan. Raja Kores yang bukan orang bisa Tuhan gerakkan bangun bagi kebutuhan manusia. Untuk engkau pun Tuhan sanggup lakukan apa saja. Yang penting bagi Tuhan, masing-masing engkau fokus dengan tugas. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan usaha, Tuhan bilang aku ada bersama-sama. Aku bersama-sama. Ada seorang ibu yang sakit, di kayu salib aku sedang tangguh di sebuah Tuhan Yesus. Kau terima kuasa kesembuhan itu turun ke sana. Aku sembuh, aku pulihkan. Terima kuasa kesembuhan. Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada kami berterima kasih. Kami beramu dan menterikan firman. Kami terus melakukan manusia dalam kasih nama Yesus. Amin. Tuhan. Sukacita ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Pak Saudara lihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dan Yohanes dikatakan ayo terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu digantung di luar kota Yerusalem, dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita, siapa yang memberikan kubur bagi kita?
Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali. Sedikit pelajaran saudara Tuhan ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu. Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu orang barat, saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya, jangan keliru ya. Nah kita lihat di sini nama Yesus Citu. Ya, yang pertama itu kita lihat itu dua telinga, saudara. Oh, dia datang jadi perantara antara Allah dan manusia, antara manusia dengan manusia. He's a Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah di atas tahta sebab perintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu, tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita dan pembela kita sekaligus. Yang kedua, di sini adalah lebih dari 2 huruf, yaitu ikan. Dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku, tapi yang menarik ketika disatukan artinya sampai to life. Itulah kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada gunanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God, saudara saya mengikut dia, who's come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihatnya bagian bawah itu. Foundation itu kan gambar tanah ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus, yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun, tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasarnya itu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor, bukan gubernurnya, apalagi governor. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia, yang come back to life, yang mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in Him. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua berbakti untuk firman Tuhan. Mari saya bersama pakai diri.
Bapa, kami mengucapkan pada siang hari. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kepada kita. Mana sepanjang hidup kami boleh lewati sampai pada saat semua berkat kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan. Bapa, terima kasih buat kebenaran yang diberikan oleh kami. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hati yang setia dalam setiap hal apapun yang telah Tuhan percayakan dalam hidup. Baik yang sekolah, yang bekerja, yang sekolah, dan yang berkeluarga, dalam apapun juga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami, dan kami boleh menyelesaikan hingga sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. Berkati kepala kami, Bapak Pendeta Agustin, serta ibu dan anak. Berkat damai sejahtera, kekuatan kesehatan, senantiasa ada bersama. Berkati apa yang dia gumulkan pada hari-hari ini untuk memperlebar kerajaan Allah di kota bahkan di provinsi. Kiranya Tuhan yang turunkan, Tuhan yang membuka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Itu juga bagi para pemimpin Tuhan yang ada di Indonesia. Tentu Bapak Timotius Saridi, Bapak Ronida, berkati para keluarga. Kesejahteraan hidup senantiasa ada bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran. Berkati hidup mereka dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Apa yang mereka temukan pada hari ini. Kami juga berdoa pada kesempatan ini buat bangsa dan negara. Kami katakan bahwa damai sejahtera bagi bangsa dan negara. Berkati bangsa negara kami. Dan kedamaian bagi bangsa. Berkati para pemimpin kami yang terpilih sampai ke rendah. Baik sipil maupun politik. Berkati presiden kami. Para menteri yang ada. Dan semua pemerintah yang ada di pusat. Maupun yang ada di daerah. Tuhan berkati. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap kebijakan apa yang mereka ambil bagi bangsa dan negara kami sehingga berasal dari mana. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang boleh ada di tempat ini. Berkati anak-anak, berkati para jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini, yang menjauh, yang sakit Tuhan sembuh, yang lemah Tuhan, yang mereka kekuatan yang baru, yang beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang membutuhkan pekerjaan berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak sehingga mereka bisa hormat dan taat terhadap kedua orang tua. Saya berkati suami sehingga mereka lebih mengasihi istri dan istri itu terhadap suami, sehingga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami juga berdoa buat Tuhan di mana kami boleh beribadah sendiri di tempat ini. Tuhan berkati tempat ini. Lindungi tempat ini Tuhan Yesus. Di mana kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami seperti punya di tempat ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati tempat ini Tuhan. Manajer hotel ini, semua karyawan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur. Inilah kehidupan kami. Kami menjalani kehidupan kami sebelum ke depan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan berkati kami ada di tempat ini jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Baik persembahan syukur, perpuluhan, diakonia dan apapun bentuk persembahan yang kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang memberikan Tuhan Yesus dengan berlipat-lipat ganda. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Nanti kami juga sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan lindungi kami dalam perjalanan sehingga kami boleh sampai ke tempat masing-masing dan selamat. Sebelum kami akan berpisah-pisah di tempat ini, Tuhan Yesus terdahulu. Kami rindu menerima berkat dan berdoa. Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh terima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidup dari saat ini akan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.